Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 5 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kami semua ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar dengan judul Kami Merasa Malu. Ayat inti terdapat di dalam Yeremia 3 ayat 25. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita. Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Tanpa pertobatan dan pembaruan yang sejati, maka pengakuan tidak akan diterima Allah. Harus ada perubahan yang pasti di dalam kehidupan. Segala sesuatu yang sifatnya menentang Allah haruslah dibuang. Inilah hasil yang murni dari penyesalan kita akan dosa itu. Pekerjaan yang hendak kita lakukan amat jelas dipaparkan di hadapan kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Apabila dosa sudah mematikan ajaran-ajaran moral, maka orang-orang yang berdosa tidak akan dapat lagi melihat kekurangan tabiatnya ataupun menyadari hebatnya kejahatan yang telah dilakukannya. Jadi kecuali dia menyerah dalam kuasa Roh Kudus yang meyakinkannya, maka dia masih tetap buta terhadap dosa-dosanya. Pengakuan-pengakuan yang diadakannya tidak sungguh-sungguh dan tulus hati. Terhadap pengakuan segala dosanya selalu disertai dalih-dalih, mengatakan bahwa kalau bukan karena situasi tertentu, dia tidak akan pernah melakukan ini dan itu, atas hal mana dia ditegur. Dikutip dari Kebahagiaan Sejati halaman 43-45. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Rasa malu, kekalahan, dan kematian dibawa ke atas Israel oleh dosa satu orang. Berbagai dosa yang disimpan dan dipraktekkan oleh orang-orang yang mengaku Kristen menimbulkan ketidaksetujuan Allah atas jemaat. Pada hari ketika buku besar surga akan dibuka, Hakim tidak akan dengan kata-kata menyatakan kepada manusia kesalahannya, tetapi akan melemparkan satu pandangan yang tajam dan meyakinkan, dan setiap perbuatan, setiap transaksi kehidupan akan dengan jelas terkesan pada ingatan pelaku kesalahan. Orang tersebut tidak akan, seperti pada zaman Yosua, perlu diburu dari suku-suku Israel hingga ke keluarganya. Tetapi bibirnya sendiri akan mengakui rasa malunya, keegoisan, ketamakan, ketidakjujuran, penipuan, dan kecerobohannya. Dikutip dari Testimonies Jilid 4 halaman 493. Demikian renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini diambil dari buku Yeremia pasal 3 ayat 25, di mana Yeremia berkata, "Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu." Mengapa Yeremia malu? Karena Israel telah berzina. Mari kita baca Yeremia 3 ayat 6-9 yang berbunyi, "Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu?
bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. Israel dan Yehuda, meski sudah berpisah, tetapi sama-sama bersundal. Mereka sembah berhala. Oleh karena itu, Allah memilih Yeremia menjadi juru kabarnya untuk memanggil Israel dan Yehuda kembali kepada Tuhan yang adalah Allah mereka. Jadi, inilah yang membuat Yeremia malu, sebab bangsanya telah berzinah. Siapakah suami dari bangsa Israel? Kita baca Yeremia 3 ayat 8. Yang dikatakan di sana, dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Jadi, suami dari Israel adalah Tuhan dalam huruf besar, sebab Tuhan dalam huruf besarlah yang berbicara dalam Yeremia 3 ayat 6-8 ini. Nah, siapakah dia? Perhatikan cara Roh Nubuat menjelaskannya dalam Para Nabi dan Raja halaman 235 paragraf 3. Selama 40 tahun, Yeremia harus berdiri di hadapan bangsa itu sebagai saksi untuk kebenaran dan keadilan. Pada zaman kemurtadan yang tiada taranya, ia harus menunjukkan dalam kehidupan dan tabiat penyembahan kepada satu-satunya Allah yang benar. Selama pengepungan Yerusalem yang mengerikan, ia menjadi juru bicara Yehova. Suaminya Israel adalah Tuhan dalam huruf besar, dan dia disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, siapakah dia yang disebut satu-satunya Allah yang benar ini? Kita baca Membina Kehidupan Abadi halaman 81 paragraf 2. Dalam doanya kepada Bapa, Kristus memberikan kepada dunia suatu pelajaran yang harus diukir dalam pikiran dan jiwa. Inilah hidup yang kekal itu, katanya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah pendidikan yang benar. Ia memberikan kuasa. Satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa. Jadi Allah Bapa lah suaminya Israel, tapi Israel berzinah. Bangsa itu bersundal dengan menyembah berhala. Allah Bapa ini bernama Jehova, dan itu sebabnya Yeremia dipanggil menjadi juru bicara Jehova untuk memanggil bangsa yang bersundal itu kembali kepada satu-satunya Allah yang benar. Kembali, Yeremia merasa malu karena bangsanya berzinah, yaitu dengan meninggalkan satu-satunya Allah yang benar, yang adalah Allah Bapa, dan menyembah berhala. Yeremia malu karena noda telah menyelimuti kita, karena kita telah berdosa kepada satu-satunya Allah yang benar, yang adalah Jehova. Namun, tidak semua orang merasa malu akan kondisinya yang berzinah atau sembah berhala. Lalu, bagaimana caranya untuk bisa merasa malu akan dosa-dosa kita? Kita baca Mind, Character and Personality halaman 600 paragraf 2. Dikatakan, memang benar bahwa manusia terkadang menjadi malu dengan cara-cara mereka yang berdosa dan meninggalkan beberapa kebiasaan jahat mereka sebelum mereka sadar bahwa mereka sedang ditarik kepada Kristus. Setiap kali mereka berusaha untuk berubah dari keinginan yang tulus untuk melakukan yang benar, itu adalah kuasa Kristus yang menarik mereka. Intinya, jika menjadi malu karena dosa-dosa kita, itu karena pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Steps to Jesus halaman 21 paragraf 4. Roh Kristus menuntun kita untuk bertobat dan diampuni oleh Allah.
Pertobatan adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Itu bukan hasil pekerjaan diri kita, tetapi penarikan Roh Allah melalui Anak-Nya. Mengapa harus Yesus? Karena Steps to Jesus halaman 22 paragraf 1 berkata, "Setiap keinginan yang benar datang dari Kristus. Dialah satu-satunya yang dapat membuat kita membenci dosa." Inilah pentingnya menerima Kristus dalam hidup kita. Untuk menjadi malu karena dosa-dosa kita adalah pekerjaan Kristus. Untuk bertobat adalah pekerjaan Kristus. Dan untuk membenci dosa adalah pekerjaan Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya di dalam hati kita. Nah, bagaimana dengan Israel? Apakah mereka mau bertobat setelah dipanggil kembali? Oh tidak, Israel dan Yehuda akhirnya ditawan oleh bangsa lain. Tetapi apakah Allah Bapa tinggalkan kita? Oh tidak juga. Kepada Hosea Allah Bapa berkata dalam Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Artinya, meski umatnya sudah berzina, Tuhan masih mau menerima kembali menjadi kekasih-Nya. Luar biasa kasih Allah bagi kita yang berzina ini. Seringkali kita tidak tahu malu dengan kondisi kita dan bahkan kita berkata, Wahyu 3 ayat 17 berbunyi, "Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Oleh karenanya, renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 239 paragraf 1. Tanpa pertobatan dan pembaharuan yang sejati, maka pengakuannya tidak akan diterima Allah. Harus ada perubahan yang pasti dalam kehidupan. Segala sesuatu yang sifatnya menentang Allah haruslah dibuang. Inilah hasil yang murni dari penyesalan kita akan dosa itu. Pekerjaan yang hendak kita lakukan amat jelas dipaparkan di hadapan kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Tidak cukup hanya malu. Kita harus bertobat dan alami pembaharuan. Segala sesuatu yang menentang Allah atau memisahkan diri kita dari Allah harus dibuang. Dan caranya hanya satu, yaitu dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita. Sebab hanya Yesus yang berkuasa membersihkan hati kita. Ingat kembali pekabaran sebelumnya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita malu oleh karena dosa-dosa kita, sebab Yesus hadir dalam hati kita dan izinkan Dia membasuh dan membersihkan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena nasihat yang penting pada pagi hari ini. Untuk kami merasa malu akan kondisi kami yang seringkali berzinah, meninggalkan Tuhan, dan menyembah ilah lain dalam hidup ini, apapun itu bentuknya. Dan agar boleh merasakan malu akan kondisi keperdosaan kami, penting bagi kami untuk menerima Kristus dalam hati. Sebab tidak hanya kami merasa malu, tapi oleh karena pekerjaan Kristus, kami dituntun untuk bertobat dan membenci dosa. Dan teristimewa, hanya Kristuslah yang mempunyai kuasa untuk membersihkan hati kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, bersihkan kami ya Yesus, dan persiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, hanya melalui satu nama, anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.